Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Iksan. Gue tinggal di daerah Jakarta Timur. Gue pengen ceritain pengalaman gue selepas apa yang gue alamin kemarin-kemarin. Jadi ceritanya tuh kayak ceritanya berawal dari pas ayah gue meninggal. Nah, setelah ayah gue meninggal itu tuh seisi rumah tuh jadi kacau. Jadi ya kayak kayak nggak tenang aja gitu. Gue main HP ada yang ngeliatin gitu, apa yang makan gitu, gue lagi makan ada yang ngeliatin. Nah, gue nggak tahu itu dilatin beneran apa enggak ya sama makhluk itu. Nah, pernah gue setiap malam tuh, setiap malam pas biasa lah kalau gue malam tuh sering duduk depan TV, nonton TV gitu sambil main HP. Tiba-tiba kan ini apa, gue punya piaraan kan burung. Gue abis ngasih makan apa, abis ngasih makan ngasih minum burung itu gue taruh botol di pojok pojok ruangan. Nah, abis itu ini apa, botolnya itu bunyi. Nah, gue masih positive thinking aja itu ini ya apa, cicak gitu ya kan. Bunyinya itu bukan bunyi kayak kayak jatuh gitu, bukan, tapi kayak bunyi ting gitu, kayak disentil gitu. Nah, gue masih berpikiran bahwa itu cicak. Nah, itu udah, itu yang pertama tuh, hari pertama. Nah, besokannya, nah ini yang paling parah nih, duit duit di celengan besi. Bayangkan celengan besi itu nggak ada lubang yang buat ngambilnya tuh, nggak ada. Jadi kayak besi aja, full body gitu, besi cuman ada lubangnya tuh kecil. Nah, itu duit kertas gua hilang semua kecuali duit receh itu juga, yang logam seribuan nggak ada, tinggal yang gopean. Nah, abis itu ya sekeluarga gitulah sedih, pada sedih, ini duit kenapa bisa hilang gitu ya kan. Nah, pas malamnya kehilangan itu gue kalau malam-malam tuh apa ya, kalau abis makan tuh gue kamar mandi lah, ada sesuatu. Nah, gue lama di situ, gue lagi jongkok kan, buang air besar lah. Nah, abis itu ada yang lewat kayak orang lari, tapi cuma 2 langkah, 2 apa 3 gitu, tek tek, udah gitu doang. Nggak ada. Abis itu nggak ada suara lagi. Abis itu botol yang kemarin gue buat ngasih makan burung itu pecah. Nggak tahu itu siapa yang mecahin, kalau cicak nggak mungkin. Gue mikirnya pas malam itu tuh tikus gitu, kayak mungkin masih berpikiran positif gitulah. Nah, sebelum hari gitu gue kayak ngeliat ada yang ngelatin gitu. Itu kan ngelatinnya kan kayak di ujung mata gitu, di ujung mata. Kayak gimana sih ya, nggak hadap-hadapan langsung, jadi kayak di ujung mata gitu, di ujung pelipis mata ini kelihatan kayak wah ada yang ngintip gitu. Pas kita nengok nggak ada gitu. Ini makin kesini makin jelas, makin kayak kita jalan nih kan. Kalau rumah gue kan ada tuh lemari. Nah, kalau gue mau ke kamar harus lewatin lemarinya itu depannya tuh ada kaca tuh. Pas gue jalan, gue ngeliat pakai pelipis mata gue, ngelirik dikit gitu. Itu di belakang gue ada yang ngikutin gitu, kayak ada yang ngikutin. Terus bayangan gue itu bukan ngadep ke depan, ngadep ke samping gitu. Nah, itu gue agak berani, langsung nggak berani tidur di kamar gue gara-gara ya itulah. Pokoknya habis gue liatin kamar kaca itu, gue matiin laptop gue ke kamar yang satu lagi. Kan gue ada 3 kamar, kamar orang tua, kamar gue, sama kamar gak kepake. Nah, gue di kamarnya nggak kepake. Di situ gue begadang sampai pagi karena takut gitu. Nah, abis itu aman, udah nggak ada kejadian apa lagi. Terus selang seminggu kan 100 harian bapak gue. Pokoknya kejadian gue diteror ini udah mau 100 harian. Nah, baru itu abis bapak gue meninggal, udah mau 100 harian nih. Sebelumnya itu kayak
6 hari sebelum 100 harian gitu. Nah terus pas habis 100 harian malamnya itu nggak tahu kenapa jam di rumah gue jam mati. Jam mati itu udah mati, udah nggak ada baterainya. Itu jamnya jalan. Itu jamnya gue masih ada, masih gue simpen di bawah meja. Itu gue copot gara-gara takut gitu. Gue taruh bawah meja. Nah abis itu ya ada tuh saudara dari ibu lah, dia datang ke rumah. Dia karena kan dia tahu ya bisa ngeliat kayak gitu kan katanya. Nah abis itu katanya benar gitu, ada yang gangguin, tapi nggak ini banget, nggak ada jejak gitu. Kalau misalkan katanya kan kalau misalkan ada yang habis kena gangguan gitu kan, biasanya di rumahnya ada jejak aura-aura negatif katanya gitu sih. Nah ya udah, habis itu dikasih tahu, ntar kalau misalkan malam itu jangan lupa gini gitulah, dia bilang ke mak gue gitu. Tapi gue nggak denger bang, jadi kayak samar-samar gitu bilangnya. Nah habis itu besok-besokannya nggak ada apa-apa lagi. Udah, sekian kisah dari gue. Kisah ya mungkin nggak terlalu horor banget ya, gitulah ya. Terima kasih.